Manusia, fokus kita adalah pada organ ekskresi yaitu ginjal. Nah, dalam tubuh manusia itu memiliki dua ginjal yang berada di bagian belakang atau posterior dari tubuh. Lebih tepatnya adalah bagian posterior dari rongga abdominal atau rongga perut. Nah, ginjal ini terletak di setiap sisi, jadi ada dua, terletak di setiap sisi tulang belakang pada bagian paling bawah dari tulang rusuk. Nah, ini adalah ginjal berbentuk seperti kacang. Jadi ada dua buah ginjal. Ginjal ini berbentuk seperti kacang dan berukuran panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Jadi ini adalah ginjal yang pertama dan ginjal yang kedua. Nah, teman-teman ingat dalam proses pembentukan urin itu dimulai dari proses filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang kemudian menjadi filtrat. Filtrat tersebut kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan urin yang diekskresikan keluar tubuh. Nah, berarti ada pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai darah ke organ ginjal. Nah, ingat ada dua pembuluh darah, yaitu arteri yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan organ termasuk ginjal, dan ada pembuluh vena atau pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh dan organ kembali ke jantung. Nah, di sini ada dua pembuluh darah, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, yang berwarna merah ini merupakan arteri. Ini merupakan aorta karena merupakan arteri utama yang berukuran besar, jadi disebut dengan aorta. Aorta atau arteri ini kemudian bercabang menuju ginjal. Nah, sehingga disebut dengan arteri renal. Jadi di bagian percabangan ini adalah arteri renal, yaitu arteri yang menyuplai darah ke ginjal yang merupakan percabangan dari aorta atau pembuluh arteri utama. Kemudian ada yang disebut dengan vena renalis atau vena renal yang berfungsi untuk membawa darah yang merupakan salah satunya merupakan hasil filtrasi di ginjal untuk kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah yang membawa darah dari ginjal untuk kembali ke jantung itu disebut dengan vena renal atau percabangan vena dari ginjal menuju vena cava posterior. Jadi ini adalah vena cava posterior, yaitu vena utama yang membawa darah dari organ termasuk organ ginjal yang terletak di bagian posterior tubuh. Kemudian ginjal, kita fokus kembali pada ginjal. Nah, ginjal ini akan terdapat suatu saluran yang membawa urin yang ditampung ke kandung kemih. Nah, saluran yang berasal dari ginjal, jadi ini ada dua saluran. Ini disebut dengan ureter yang membawa urin yang terbentuk dari ginjal ke kandung kemih. Ini adalah kandung kemih, tempat urin untuk sementara yang kemudian diekskresikan atau dikeluarkan melalui saluran yang disebut dengan uretra. Jadi jalan urin itu berasal dari ginjal, kemudian menuju ureter dan ditampung di kandung kemih dan diekskresikan keluar tubuh melalui suatu saluran yang disebut dengan uretra. Nah, teman-teman ingat, untuk mempelajari suatu mekanisme atau proses dari biologi, kita harus mempelajari terlebih dahulu struktur atau anatomi untuk dapat menjelaskan atau memahami lebih lanjut tentang fisiologi. Fisiologi itu berbicara tentang mekanisme atau proses. Oke teman-teman, kita lanjut pada gambar selanjutnya, yaitu gambar nomor 2. Nah, jika pada gambar pertama kita sudah mengetahui letak dari ginjal pada tubuh manusia, kemudian ginjal ini akan kita perbesar sehingga nampak strukturnya seperti gambar pada nomor 2 ini, gambar kedua. Nah, pada struktur ginjal ini terdapat pembuluh darah yang menyuplai darah ke ginjal yang disebut dengan arteri
renalis. Dan kemudian ada pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan ginjal yang kemudian menuju ke jantung, itu disebut dengan vena renalis. Vena renalis ini merupakan percabangan dari vena utama, yaitu vena cava yang terletak di bagian posterior tubuh, yaitu vena cava posterior. Nah, ginjal terdapat 3 struktur utama. Pada bagian luar itu disebut dengan korteks. Jadi pada bagian ini yang berwarna merah muda cerah ini disebut dengan korteks, yaitu struktur ginjal bagian luar. Nah, setelah korteks kita akan menemui pada bagian selanjutnya ada yang disebut dengan medula. Jadi yang berwarna pink lebih gelap, berbentuk seperti segitiga, ini disebut dengan medula, bagian dalam dari ginjal. Nah, pada medula ini kemudian akan terhubung pada rongga dari ginjal. Jadi ini yang berwarna terang. Nah, yang saya arsir ini adalah rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renal. Nah, urin yang terbentuk, jadi urin itu diproses di bagian korteks dan medula. Kemudian urin yang terbentuk masuk ke rongga ginjal yang dialirkan ke saluran ureter. Saluran ureter ini kemudian akan bermuara di kandung kemih sebagai tempat penampungan urin yang dikeluarkan melalui saluran uretra. Nah, yang perlu diketahui bahwa di dalam korteks dan medula ini terdapat struktur yang disebut dengan nefron. Nefron ini adalah satuan fungsional dari ginjal manusia yang menjalankan proses pembentukan urin. Jadi ingat, nefron ini merupakan unit terkecil atau satuan terkecil yang menjalankan fungsi pembentukan urin pada ginjal. Nah, di dalam ginjal masing-masing terdapat kisaran 1.000.000 nefron. Nah, nefron ini kemudian terdapat tubulus-tubulus. Jadi tubulus itu merupakan saluran yang panjangnya sekitar 80 km jika digabungkan dari 1.000.000 nefron yang berada pada masing-masing ginjal. Jadi kita berpindah pada gambar yang ketiga. Nah, bagian ini, jadi bagian korteks dan medula, kita ambil satu struktur korteks dan medula yang kemudian diperbesar. Jadi ini adalah korteks dan ini adalah medula yang berwarna pink cerah dan pink gelap. Ini adalah medula dan korteks. Nah, di dalam korteks dan medula ini terdapat yang disebut dengan nefron, yaitu merupakan satuan fungsional dari ginjal. Nah, nefron terbagi menjadi 2. Ada nefron kortikal yang memiliki lengkung Henle yang pendek. Jadi ingat dulu strukturnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan struktur terlebih dahulu, kemudian akan menjelaskan fungsi. Teman-teman di sini hanya perlu mengingat struktur terlebih dahulu. Nah, lihat pada gambar ini. Ini adalah nefron. Fokus kita adalah pada bagian yang panjang. Ini disebut dengan lengkung Henle dari nefron. Kemudian ada lengkung Henle yang pendek. Mudah-mudahan nampak di video ya. Nah, nefron yang memiliki lengkung Henle yang pendek ini disebut dengan nefron yang pendek ini ya. Nefron kortikal. Sedangkan nefron yang panjang memiliki lengkung Henle yang panjang itu disebut dengan lengkung Henle juxtamedularis. Jadi itu perbedaannya. Nefron kortikal adalah nefron yang memiliki lengkung Henle yang pendek, sedangkan nefron juxtamedularis itu adalah nefron yang memiliki lengkung Henle yang panjang. Nah, pada ginjal manusia dominannya adalah nefron kortikal, yaitu sebanyak 85%.
Sedangkan 15% lainnya adalah nefron juxtamedularis. Oke, sekarang kita ambil satu nefron sehingga nampak gambar seperti gambar nomor 4 ini, yaitu struktur lengkap dari nefron. Nah, yang perlu diingat, dalam menjalankan mekanisme pembentukan urin, ada keterlibatan pembuluh darah yang berada di sekitar nefron ini, yang juga menyuplai darah ke nefron. Nah, kita mulai dari bagian pembuluh darah terlebih dahulu. Ada yang berwarna merah ini, jadi ada yang disebut dengan arteri, masih ingat? Arteri renalis, yaitu arteri yang masuk ke ginjal, yang menyuplai darah ke ginjal. Nah, arteri renalis ini akan bercabang lagi membentuk yang disebut dengan arteriola afferent. Jadi arteriola itu adalah percabangan dari arteri renalis. Nah, arteriola afferent ini yang berfungsi menyuplai darah ke nefron untuk menjalankan fungsi pembentukan urin. Nah, darah yang masuk ke arteriola afferent dari arteri renalis ini kemudian akan bercabang-cabang lagi. Arteriola afferent ini akan bercabang-cabang lagi membentuk suatu struktur yang disebut dengan kapiler. Ini disebut dengan glomerulus. Jadi glomerulus itu adalah kapiler yang merupakan percabangan dari arteriola afferent. Nah, glomerulus ini terdapat di dalam atau diselubungi oleh suatu struktur yang merupakan bagian dari nefron itu sendiri yang disebut dengan kapsula Bowman. Nah, ini adalah struktur nefron yang pertama, yaitu kapsula Bowman yang di dalamnya ada glomerulus. Kita kembali dulu ke kapiler darah atau ke pembuluh darah pada nefron. Nah, glomerulus ini kemudian akan menyatu kembali keluar dari kapsula Bowman yang disebut dengan arteriola efferent. Jadi bedanya di A dan E. Arteriola efferent merupakan pembuluh darah yang merupakan penyatuan dari kapiler-kapiler glomerulus kemudian meninggalkan kapsula Bowman. Arteriola efferent ini kemudian bercabang-cabang lagi mengelilingi tubulus dari nefron sehingga disebut dengan kapiler. Jadi bagian ini ya, ini adalah kapiler peritubular, yaitu percabangan dari arteriola efferent yang mengelilingi tubulus. Itulah yang disebut dengan kapiler peritubular. Nah, kapiler peritubular ini kemudian akan menurun lagi, akan membentuk kapiler yang kecil-kecil lagi yang mengelilingi bagian dari nefron, yaitu lengkung Henle. Kapiler yang mengelilingi lengkung Henle ini disebut dengan vasa. Nah, darah kemudian mengalir dari vasa rekta itu menuju ke vena, sehingga ini merupakan cabang dari vena renal yang kembali ke vena renal sehingga darah akan selanjutnya keluar dari ginjal menuju vena cava posterior. Nah, ini adalah pembuluh darah yang berada di sekitar nefron. Nah, kita lanjut bagian dari nefron itu sendiri. Setelah kapsula Bowman yang di dalamnya ada glomerulus, kita akan menemui tubulus, yaitu saluran yang berlekuk-lekuk bagian ini ya,
Saya akan ganti warnanya terlebih dahulu. Bagian ini, inilah yang disebut dengan tubulus contortus proximal. Jadi setelah kapsula Bowman itu adalah tubulus contortus proximal. Saya beri nomor 1 dan 2. Nah, tubulus contortus proximal kemudian akan membentuk saluran yang memanjang, yang menurun dan menaik. Ini disebut dengan lengkung Henle. Jadi keseluruhan ini yang menurun dan menaik ini adalah lengkung Henle. Nah, ada lengkung Henle yang menurun itu setelah tubulus contortus proximal, kemudian akan terhubung ke lengkung Henle yang menaik. Jadi ini tanda panahnya, lengkung Henle yang menaik. Nah, setelah lengkung Henle menaik akan tersambung lagi ke tubulus yang disebut dengan ini ya. Ini adalah tubulus, saya beri panah di sini. Tubulus contortus distal. Ini adalah yang keempat. Yang ketiga tadi adalah lengkung Henle. Nah, tubulus contortus distal, perhatikan bagian ini. Tubulus contortus distal kemudian akan terhubung ke saluran pengumpul. Ini yang disebut dengan ductus collectivus atau saluran pengumpul. Nah, di ujung saluran pengumpul di sini ini akan terhubung dengan rongga ginjal atau pelvis renal, yang urin yang sudah terbentuk itu kemudian akan menuju ke ureter yang keluar dari ginjal menuju kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Jadi ini adalah struktur dari nefron dan pembuluh darah yang terlibat dalam mekanisme pembentukan urin pada nefron ini. Nah, jika saya sederhanakan, gambar sebenarnya dari nefron berbentuk seperti ini. Ini adalah kapsula Bowman yang di dalamnya ada glomerulus. Nah, jadi gambarnya akan saya sederhanakan. Dari glomerulus atau kapsula Bowman maksudnya ini akan membentuk tubulus contortus proximal. Kemudian ada lengkung Henle, yaitu saluran yang menurun dan menaik. Inilah lengkung Henle. Lengkung Henle yang menurun, lengkung Henle yang menaik. Dan selanjutnya adalah tubulus contortus distal dan terhubung ke sini. Ini adalah ductus collectivus. Jadi gambar sebenarnya seperti ini. Nah, saya ingin teman-teman sudah paham atau sudah dapat membedakan bagian atau struktur dari nefron ini, yang kemudian kita akan lanjut ke mekanisme pembentukan urin yang terjadi melalui 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian ada reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Nah, mekanisme ini atau proses ini kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, demikian.